Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekalian, hari ini saya akan membahas soal penilaian harian 2, pokok bahasan teks persuasi. Nomor 1, teks yang berisi pernyataan yang mendorong seseorang untuk mengikuti ajakan atau rujukan, harapan atau keinginan-keinginan ataupun imbauan penulis adalah teks. Nah, ini pasti sangat mudah ya, pasti jawabannya adalah teks persuasi. Nah, kalau teks deskripsi, teks yang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Eksplanasi adalah teks yang mengungkapkan peristiwa kejadian alam. Sedangkan argumentasi, teks yang mengajukan opini atau pendapat dengan bukti, data, dan fakta yang akurat. Jawabannya adalah teks persuasi. Nomor 2, teks persuasi merupakan teks yang berisi langkah-langkah. Langkah-langkah ini biasanya teks apa? Iya, langkah-langkah itu biasanya teks apa itu? Ulasan, teks prosedur ya. Imbauan atau ajakan, urutan peristiwa. Ini biasanya dalam apa? Teks eksplanasi atau penjelasan dalam teks eksposisi. Maka jawabannya adalah imbauan. Sebab yang ditanya adalah teks persuasi merupakan teks. Jadi definisi dari teks ini, jawabannya adalah ini. Nah, intinya di bawah ini, ini seartikan saya. Di bawah ini merupakan inti teks persuasi kecuali. Maka ada 4 option ini, berarti yang 3 ini inti, yang 1 bukan. Kalau kecuali gitu, yang 3 benar, yang 1 salah. Salahnya jawaban yang salah itu. Teks persuasi ini merupakan teks penegasan ulang. Ya, ada di dalam strukturnya, betul. Teks ajakan, iya betul. Teks fakta, teks argumentatif, mana yang salah? Di bawah ini merupakan inti teks persuasi. Ajakan, fakta, argumentatif, atau penegasan ulang. Nah, jadi ini ya. Di fakta ada, ajakan ada, penegasan ulang ada. Jadi yang bukan adalah ini argumentasi. Yang dia merupakan teks secara sendiri ya. Itu juga masuk, tapi argumentasi bisa merupakan teks tersendiri ya. Namun kalau dilihat sebetulnya soal ini punya jawaban lain. Kata kecualinya dihilangkan sehingga jawabannya adalah ajakan. Ciri inti kalimat teks persuasi adalah ajakan. Nomor 4, paragraf yang merupakan teks persuasi adalah, pasti yang kita cari adalah yang ada kalimat-kalimat ajakan, tidak didahului dengan argumen. Lihat teks A, grup detektif 3 sekawan yang dibentuk jika memiliki anggota. Grup detektif 3 sekawan yang dibentuk jika memiliki anggota
berbeda antara di buku dan di film. Gimmick yang dipakai pun berbeda. Ada kreativitas yang menekankan bahwa humor sebaiknya sinambung menjadi satu, dan karakterisasi sangat penting dalam mewujudkan. Ini apa ya? Ini bicaranya tentang ulasan ya. B. Penyebab seorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, yang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini ada kalimat yang maksudnya ya. Tapi kita lihat dulu jawaban C. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai dengan 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas diri. Ini adalah penjelasan eksposisi. Dan D. Bertepatan dengan Hardiknas, siswa-siswa SMP se-Kalimantan Selatan mengadakan pameran inovasi ilmiah, sains dan teknologi tingkat SMP se-Kalimantan Selatan. Acara ini juga dihadiri oleh guru dan pejabat yang terkait dengan acara. Acara ini digunakan sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek di laporan. Jadi jawaban betul adalah ini, ajakan intinya. Lanjut nomor 6. Fungsi fakta dalam sebuah teks persuasi adalah A. Agar pembaca bisa merasakan dan melihat. B. Agar pembaca bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan. C. Agar bisa mengembangkan imajinasi pembaca. D. Agar bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Jadi yang betul yang mana jawabannya? Mendengar mengajak melihat ini apa? Biasanya ada pada teks deskripsi. Agar pembaca, nah ini bukan fungsi fakta tapi fungsi ulasan. Dan ini fakta dalam sebuah teks persuasi, bukan teks ulasan. Kalau D, agar bisa mengembangkan imajinasi pembaca. Nah ini biasanya fungsi apa? Fungsi majas atau ungkapan. Kemudian D, agar bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah ini kalau fakta dalam teks persuasi fungsinya adalah agar bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nomor 6. Perhatikan kutipan teks berikut. Menurut para ahli, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengkonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Simpulan cuplikan tersebut adalah simpulannya jadi kalau simpulan dalam teks persuasi itu biasanya inti ajakan, dia teks itu mengajak apa gitu. Ada nggak? Jadi kalimat pendahuluannya teks itu mengajak A agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Betul nggak nih? Kita lihat dulu. B. Teks itu mengajak hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan adalah sering terlambat
makan. Ini biasanya menjelaskan. Tidak, ini kita buang. C. Hal umum yang menyebabkan, ya teks itu mengajak hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan adalah pola makan yang tidak teratur. Ini menjelaskan, bukan mengajak. D. Terbuang ya. D. Teks itu mengajak mereka pun kurang mengkonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Ini dia tidak masuk akal. Yang paling enak dan paling masuk akal, teks itu mengajak agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Kita harus makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi jawabannya adalah A. Baik, nomor 7. Struktur teks persuasi yang benar adalah, ingat nggak? Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali atau penegasan ulang. Apakah B. Rangkaian argumen, pengenalan isu? Apakah C. Rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali? Apakah D. Pengenalan isu, penegasan kembali, rangkaian argumen, pernyataan isu? Jadi yang kalian ingat itu, ingat adalah biasanya struktur teks persuasi itu pertama adalah isu. Iyo, iya isu. Terus apa? Iya, yang terakhir adalah penegasan kembali. Jadi isu, ya rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Jawabannya paling benar adalah jawabannya A. Iya, jawabannya A, betul. Nomor 8. Berikut ini adalah ciri kebahasan teks persuasi. Cirinya apa saja? Kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan ciri di mana? Apakah A termasuk ciri? Menggunakan kata-kata rujukan. Betul, jadi A tidak. Ya, bukan jawabannya karena ciri. B. Apakah B menggunakan kata-kata penghubung urutan? Masuk teks. Kata penghubung urutan itu apa? Ya, dan selanjutnya, berikutnya, pertama, itu kata-kata hubung awalnya, selanjutnya kata penghubung urutan. Masuk tak? Kita lihat dulu. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Ciri kan? Ya, ciri. Oleh karena itu bukan. Maka menggunakan kata-kata diametral juga termasuk ciri kan? Iya. Menilai, memikirkan, mengungkapkan ajakan. Jadi yang bukan itu adalah, jawabannya adalah, yang bukan ciri adalah ini. Karena ini biasanya digunakan dalam teks apa? Teks prosedur, ya, pertama, kedua, ketiga gitu. Awalnya, selanjutnya, atau teks peristiwa kejadian alam. 9. Ungkapan kata seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu merupakan ciri kebahasan, pernyataan ajakan, pengenalan isu, penegasan ulang, atau rangkaian argumen. Oleh karena itu, dengan demikian biasanya ada di mana nih? Ada di akhir. Ada di akhir itu adalah struktur yang paling terakhir, yaitu jawabannya ini. Struktur terakhir teks persuasi itu penegasan. Oleh karena itu, dengan demikian, oleh karena itu, makanlah dengan pola makan yang seimbang. Nomor 10. Pedagang asongan itu sedang menjajakan koran di terminal bus. Variasi kata yang diberi tanda petik pada kalimat di atas adalah menjajakan kata lainnya dari kata menjajakan. Variasi dari kata lain adalah apakah membagi, membawa, menjual, memberi? Jawabannya pasti iya, menjual. Selanjutnya,
Nomor 11, kalimat berikut yang merupakan kalimat persuasi adalah: A. Paman menolak hadir dalam acara tersebut. B. Karena kamu lari dari kenyataan. Kenapa kamu lari dari kenyataan? C. Mari kita mengutamakan hidup sehat dengan menjaga lingkungan tetap bersih. D. Hari ini kami akan pergi ke pantai Losari. Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak, kan begitu ya, mengajak. Mana ada kata ajakan? Apakah ini atau ini? Nah, ini jawaban kata. Mari kita mengutamakan hidup sehat. Iya, kata ajakan itu. Nomor 12, fungsi fakta dan opini dalam sebuah teks persuasi adalah, tadi diulang, untuk mempengaruhi pendengar pembaca setelah memperoleh bujukan, untuk mempengaruhi pembaca tidak mengikuti himbauan penulis, untuk lebih meyakinkan baca sebelum mereka memperoleh bujukan atau himbauan, untuk menguatkan proses. Nah, ini biasanya fakta dan opini digunakan sebelum diajak atau sesudah. Sebelum diajak, ya. Sebelum diajak, karena ini, faktanya ini, maka, nah itu jawabannya ini.